Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farizalami dengan NPM B1A 02508. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kriminologi. Baiklah, yang pertama itu adalah pengertian dari kriminologi. Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan, sebab-sebab terjadinya kejahatan, pelaku, korban, serta reaksi sosial masyarakat terhadap kejahatan. Kriminologi tidak hanya melihat perbuatan melawan hukum, tetapi juga manusia dan kondisi di sekitarnya. Kejahatan dan faktor penyebab kejahatan. Kejahatan itu muncul karena adanya interaksi sosial dari berbagai faktor, seperti faktor individu, psikologis, ekonomi, budaya, dan lingkungan sosial. Oleh karena itu, kejahatan tidak bisa dijelaskan oleh satu sebab tunggal. Ada beberapa teori tentang kejahatan, yaitu teori biologis. Teori biologis memandang kejahatan berasal dari faktor bawaan, namun banyak dikritik karena tidak selalu terbukti. Yang kedua adalah teori psikologis. Teori psikologis melihat kejahatan sebagai akibat gangguan kejiwaan, tetapi kecerdasan rendah bukan penentu utama kejahatan. Dan yang terakhir adalah teori sosiologis kriminologi. Teori ini melihat kejahatan sebagai fenomena sosial yang terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama itu teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial. Teori ini menjelaskan kejahatan bukan karena perbedaan kelas, melainkan kondisi sosial dan lingkungan. Antara lain, teori ekologis, lingkungan yang tidak teratur menurut kejahatan. Yang kedua, teori konflik budaya, kejahatan muncul akibat benturan norma antar kelompok budaya. Yang ketiga itu teori faktor ekonomi, kemiskinan maupun kemakmuran sama-sama dapat melahirkan kejahatan. Dan yang terakhir adalah teori differential association, kejahatan dipelajari melalui pergaulan sosial. Dan yang kedua itu adalah teori yang berorientasi pada kelas sosial. Teori anomi menjelaskan kejahatan itu muncul karena ketidaksesuaian antara tujuan hidup dan cara yang sah untuk mencapainya. Ada beberapa perkembangan teori pasca 1960. Perkembangan teori kriminologi setelah tahun 1960 ditandai dengan adanya pergeseran fokus dari mengapa orang melakukan kejahatan ke siapa yang menentukan suatu perbuatan disebut kejahatan, dan bagaimana kekuasaan bekerja dalam hukum pidana. Yang pertama itu ada teori labeling. Teori ini menekankan bahwa kejahatan bukan sifat perbuatan, melainkan hasil pelabelan sosial. Seseorang menjadi penjahat karena dicap atau dilabel oleh masyarakat dan aparat penegak hukum. Fokus utama teori ini adalah reaksi sosial terhadap pelaku. Tokoh dari teori ini adalah Howard S. Becker dan Edwin Lemmer. Yang kedua itu adalah teori konflik. Teori konflik melihat hukum sebagai alat kelompok berkuasa. Hukum tidak bersifat netral, melainkan melindungi kepentingan pihak dominan. Kejahatan muncul dari konflik kepentingan dalam masyarakat. Tokoh yang menjelaskan teori konflik ini adalah Richard Quiney, Austin Tatur. Yang ketiga adalah teori konflik radikal, merupakan perkembangan teori konflik dengan pendekatan Marxis. Kejahatan dipandang sebagai akibat ketimpangan struktural dalam sistem kapitalisme. Kejahatan kelas atas sering tidak diperlakukan sebagai kejahatan serius. Tokohnya adalah Stephen Spitzer. Baiklah, begitu saja penjelasan saya tentang kriminologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.